ingkang kula hormati Romo Yai Jadul Maula, ingkang kula hormati ugi Mas Inya Ridwan Muzir, udah dan teman-teman semua peserta ngaji posonan tahun 2019. Dan malam ini kita juga kedatangan teman-teman kita dari Gus Durian dan dari Mojo.go. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas ngaji posonan yang malam hari ini kita akan membahas terkait perkembangan Islam di Minang, kajian kitab Sulaiman Ar-Rasuli. Tak lupa salawat salam mari kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Malam hari kita akan ditemani sebagai moderator yaitu Mas Najih, salah satu mahasiswa magister di sosiologi di UGM, psikologi UGM, yang akan memandu acara Guru Besar Pagar Rusa katanya. Yang akan memandu diskusi pada malam hari ini. Tidak panjang lebar, saya akan serahkan kepada Mas Najih untuk mengawali diskusi pada malam hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sama Mas Dul telah mempersilahkan kami. Yang saya hormati Pak Kiai Jadul Maula, yang saya hormati Mas Inya Ridwan Muzir, dan teman-teman semuanya yang hadir di dalam ngaji posonan yang sudah menginjak berapa hari ini. Hampir sudah mulai penutupan ke-9 hari. Perkenalkan, saya Muhammad Najih, biasa dipanggil Najih. Mohon maaf, saya sebenarnya sudah tidak mahasiswa. Saya sudah tidak mahasiswa dan saya nganggur, ya, jadi kerjaan saya jadi santri di sini, santri Kalong. Bahkan mungkin Kalong juga belum, ya, jadi mungkin saya masih kampret, gitu. Santri kampret, gitu ya. Kalong masih suka datang, kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak datang, kayak gitu, jadi belum Kalong seperti itu. Malam ini kita akan membahas terkait dengan kajian Islam di daerah Minang yang fokusnya adalah berkaitan dengan apa yang dibawakan nanti oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, di mana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini beberapa dari literatur yang saya baca ternyata adalah pendiri dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang selanjutnya nanti itu menjadi Partai Perti, seperti itu. Jadi dan ternyata beliau adalah salah satu ulama besar di daerah Minang, dan beliau ini adalah mungkin salah satu bukan mungkin ya, jadi di dalam tulisannya itu adalah satu angkatan dengan Yai Hasyim Asy'ari, seperti itu. Bahkan tidak jauh berbeda ketika mendirikan Perti dengan mendirikan pendirian Nahdlatul Ulama, seperti itu. Nah, banyak sekali gagasan-gagasan, bahkan juga banyak sekali kajian-kajian, dan kemudian melahirkan beberapa karya dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini. Namun tampaknya dari dari makalah yang disodorkan ke teman-teman dari yang dibuat oleh Mas Inya ini nanti akan lebih membahas terkait dengan kisah si Muhammad Arif yang ada di salah satu karangan beliau, yaitu Pedoman Hidup di Alam Minangkabau, Nasihat Siti Budiman menurut Garisan Adat dan Syarak. Dan beberapa sebenarnya saya juga baru istilahnya itu baru mengenal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli karena saya diminta untuk jadi moderator. Dan nyata salah satu hal yang saya baca itu terkait dengan kisah ini. Ternyata kisah ini juga salah satunya ada banyak sekali
nasihat-nasihat berkaitan dengan tasawuf seperti itu. Dan ini akan kontekstual dengan apa yang sudah kita bahas di sebelumnya. Kalau tidak salah, di sini nanti akan disebutkan polemik sosiologis pada waktu itu antara kaum muda dan kaum tua, ulama muda, ulama tua, di mana ulama muda yang baru-baru datang itu kemudian banyak yang menyalahkan masalah berkaitan misalnya Maulid Nabi yang harus berdiri kayak gitu nanti disalahkan mungkin seperti itu. Dan ini buku-buku Syekh Sulaiman ini banyak yang mengcounter anggapan-anggapan itu sebenarnya nanti. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan dan akan dipaparkan oleh pemateri kita Mas Inya Ridwan Mudir. Kepadanya saya persilahkan, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Yai Jadul Maula yang saya hormati, kemudian Mas Najih dan teman-teman pengelola Ngaji Posonan Pesantren Kaliopak serta teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena sampai malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita haturkan pula kepada arwah beliau, semoga dengan salawat tersebut kita mendapat syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Saya akan mengawali konteks pembicaraan saya yang kira-kira berapa menit atau sak modare. Itu kan cah ben-benan zaman biyen kan jam 8 kalau bahasa Inggrisnya still drop kan. Kalau versi Indonesia, versi Jogjanya kan sak modare. Pertama saya akan memberikan konteks personal terhadap kegiatan ini, kegiatan ngaji posonan kita. Ya, waktu saya dihubungi oleh Mas Jadul dan Pak, saya berpikir apakah saya mampu untuk berbicara sesuai dengan tor yang disampaikan. Saya lihat pembicara-pembicara lain adalah para ahli dan para pengamal disiplin masing-masing. Sementara saya adalah yang kalau diibaratkan dengan legenda Minangkabau itu ibarat maling kundang. Saya memahami diri saya dalam konteks tradisi saya sebagai santri itu kok ya masih kayak maling kundang. Artinya setelah saya selesai di sekolah di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung yang didirikan oleh beliau Syekh Sulaiman Ar-Rasyidi ini, saya ke Jogja, lalu saya terkontaminasi dan terpapar dengan ilmu-ilmu yang kalau bahasanya Mas Yai Jadul itu sebagai ilmu mati. Saya ingat selalu dawuh jenengan itu Mas Jadul. Dan di dalam teks yang kita bahas itu disebut fak umum. Istilah 100 tahun yang lalu itu kira-kira kan fak umum. Dan waktu itu beliau, Syekh Sulaiman Ar-Rasyidi ini sudah menyadari ada jenis atau wawasan atau wacana keilmuan yang berbeda dari yang dikembangkan secara tradisional di Surabaya, yaitu ilmu agama. Sementara fak umum ini adalah ilmu-ilmu dalam tanda petik ilmu-ilmu modern yang tentu saja dalam konteks Indonesia diintroduksi oleh kolonialisme. Nah, jadi itulah yang disebut, yang saya sikir di dalam tulisan sederhana ini dengan fak umum, bukan fak ya, fak fakultas maksudnya. Itu terpapar oleh itu di kampus Insya Allah.
Nah, itu membuat jarak dengan tradisi. Membuat jarak dengan tradisi, jarak itu kemudian membuat saat dulu ABG, saat masih gayeng-gayengnya belajar, itu main hantam promo, main kritik bahwa ini kolot, ini ketinggalan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu dengan perjalanan waktu, dengan perjalanan usia, dengan banyaknya pengalaman hidup pontang-panting yang dialami, ada rasa kurang, rasa hampa, dan oleh karena itu rasa rindu untuk kembali. Nah, belakangan ini setelah dituntut oleh kondisi faktual di luar diri saya, misalnya disuruh bicara dalam konteks keminangan, saya tidak sengaja diarahkan ke jalan yang lurus, artinya kembali ke asal. Nah, ini kan sama dengan apa yang sudah dipetuahkan oleh orang-orang tua, maksudnya orang-orang tua ini yang terkandung di dalam petata petitih bahasa Minang. Kalau kira-kira bahasa Indonesianya demikian, setinggi-tinggi bangau terbang, baliknya ke kubangan juga. Artinya walaupun jauh melalang buana, tapi akhirnya akan kembali ke tempat asal. Dan fenomena seperti ini akan selalu dialami oleh subjek Minangkabau dengan tradisi merantaunya itu. Proses merantau itu memberikan dialektika batin yang sangat luar biasa bagi kami orang Minang. Mungkin teman-teman yang merantau juga mengalami hal yang demikian ya, tapi karena kondisi sosial budaya di Minangkabau itu tidak saja mengharuskan dialektika material dalam artian bagaimana suasana di rantau secara empiris dialami, kemudian berubah ke pemikiran, lalu dilihat di kampung halaman suasananya begini, lalu itu coba dibenturkan, dicari rekonsiliasi dan solusinya, tapi juga rantau batin. Karena hal yang diperoleh selama di kampung, kemudian merantau dapat hal baru, lalu itu mengalami dialektika di dalam kedirian. Itu konteks yang pertama, konteks personal. Kemudian konteks yang lebih substansial pembahasan kita malam ini adalah bahwa saya sengaja matur ke Mas Jadul bahwa teks yang akan saya pilih adalah teks yang sederhana, tidak terlalu teoritik, tidak terlalu abstrak sebagaimana yang sudah dipilih oleh para guru-guru dan ustadz-ustadz kita yang telah berbicara selama lebih kurang 8 hari malam yang lalu. Itu kan teks babon semua dan saya pikir semuanya sangat abstrak ya. Saya lebih memilih teks yang lebih populer, lebih konkret dan lebih sederhana karena keterbatasan saya. Justru dengan keterbatasan saya ini, saya menemukan suatu wawasan atau suatu insight yang di luar dugaan saya sebelumnya. Karena apa? Karena teks yang saya pilih ini adalah teks sastra, artinya fiksi. Jadi tokoh Muhammad Arif ini nggak ada, nama-nama tempat yang disebutkan di dalam buku atau kitab ini tidak ada di kenyataan. Tapi dia mencoba menangkap atau memotret kondisi sosial budaya masyarakat Minang saat itu sekitar tahun 1930-an, lalu fokus pada pendidikan secara umum. Oleh karena itulah saya memberi judul pembicaraan saya ini semacam sosiologi pendidikan menurut Syekh Sulaiman Al-Asuli yang termaktub di dalam roman Nasihat Siti Budiman atau Kisah Syekh Muhammad Arif ini. Nah, konteks ketiga adalah konteks yang lebih bersifat saya belum menemukan bahasa yang lebih sederhana dalam bahasa Indonesia. Katakanlah konteks epistemologis dan sosiologi pengetahuan dari apa yang akan saya bicarakan ini. Maksud saya adalah saya yang terpapar oleh lembaga pendidikan modern itu sejauh ini merasakan tidak punya perbendaharaan kata-kata untuk merepresentasikan diri saya kecuali
sekali lagi, kecuali memakai bahasa yang sudah ditulis oleh pihak-pihak yang notabene bukan bagian atau tidak dibesarkan atau bukan native speaker budaya saya. Kalau Hasan Basri kemarin menyebutnya orientalis atau Indonesianis atau Minangkabawis lah. Nah, itu persoalan epistemologis dan sosiologi pengetahuan yang saya alami saat berbicara sini. Saya berusaha sedapat mungkin untuk keluar dari perbendaharaan kata-kata itu, tapi tidak bisa 100%. Buktinya apa? Buktinya seperti yang disitir oleh Mas Najih tadi, yaitu persoalan konflik atau pertentangan antara kaum muda dan kaum tua itu kan dibakukan, konsep pertentangan itu atau istilah itu dibakukan oleh para ahli yang entah itu orientalis berkulit putih dan pirang atau coklat dan keriting pesek. Nah, jadi itu saya sadari sedari awal bahwa saya tidak bisa keluar dari itu. Nah, lalu bagaimana cara negosiasi dengan satu sisi posisi yang sudah terkontaminasi dan tidak mempunyai bahasa lain selain memakai kosakata mereka untuk merepresentasikan diri sendiri, untuk membicarakan diri sendiri. Di satu sisi ingin keluar dari hal itu, negosiasinya atau jalan keluar yang saya pilih adalah mencoba melepaskan itu semua terlebih dahulu dan mencoba mengosongkan tafsiran-tafsiran yang menggunakan menggunakan framing atau konseptualisasi yang memakai teori atau konsep-konsep seperti yang dipelajari. Apa hasilnya? Hasilnya adalah narasi yang sangat sederhana. Kalau teman-teman baca apa yang saya tuliskan, kan sekedar mereview isi buku lalu menyimpulkan satu dua hal yang sangat sederhana sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan pertanyaan dosen penguji jenengan di skripsi atau tesis atau disertasi, analisisnya mana? Ayo, tidak ada analisisnya. Kenapa? Karena analisis itu dalam pengertian akademis pasti lahir dari kosakata orang lain yang kita pakai untuk merepresentasikan diri kita. Merepresentasikan diri kita itu gampangannya, saya ingin berbicara tentang diri saya, memperkenalkan diri saya ke Mas Yai Jadul itu menggunakan kosakata yang bukan milik saya. Gampangannya kira-kira begitu. Oke. Kita kemudian beralih kepada buku yang dikarang oleh beliau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini. Sejauh yang saya tahu, bentuk fiksi yang dikarang oleh beliau satu-satunya adalah ini. Kemudian karangan-karangan lain yang saya cantumkan di bagian appendix itu adalah merupakan buku yang sifatnya lebih teoritik dan didaktis gitu, atau lebih ke karangan yang lebih estetis dalam rangka pemujaan terhadap Nabi. Ada selawat dan seterusnya. Kemudian yang teoritis itu ada buku ilmu kalam atau ilmu tauhid yang sampai saat ini seingat saya, sepengetahuan saya masih dipelajari untuk mata pelajaran tauhid untuk kelas 2 di madrasah saya dan beberapa madrasah tarbiyah yang ada di Sumatera Barat. Buku kisah Si Muhammad Arif ini yang judul lengkapnya adalah Pedoman Hidup di Alam Minangkabau ×2, anak judulnya Nasihat Siti Budiman menurut Garisan Adat dan Syarak. Itu sekitar 70 halaman, buku kecil, terbit di Bukit Tinggi tahun 1939. Saya terus terang tidak memiliki hard copy-nya, apalagi yang cetakan pertama, tapi cuman memiliki bentuk PDF dari fotokopian. Nah, fakta ini menunjukkan secara ironis bahwa karya-karya beliau ini terus terang saja saya katakan
selain kitab tauhid tadi itu tidak terlalu populer di kalangan santri. Nah, ironisnya itu, saya nggak tahu ya beberapa karangan ulama-ulama besar kita yang ada di daerah lain apakah tetap populer di kalangan santri, artinya diulang, dimulangi, dikaji setiap saat menjadi bagian dari kurikulum atau tidak. Nah, sejauh yang saya tahu, karya-karya beliau ini selain yang satu kitab tauhid tadi tidak dipelajari. Kami alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah itu baru mengenal, baru mengkaji ini setelah selesai berkat kajian-kajian teman-teman yang memilih jurusan sejarah atau filolog. Kitab atau buku kisah Syekh Muhammad Arif ini ditulis dengan bahasa Melayu Minangkabau. Jadi tidak murni bahasa Minangkabau, tidak murni bahasa Minang, tapi ada sedikit-sedikit masuk bahasa Melayu. Dan oleh karena itu, kalau teman-teman mencoba membacanya dengan tertatih-tatih, akan menemukan beberapa istilah yang tetap bertahan sampai saat ini di dalam bahasa Indonesia. Nah, artinya tidak terlalu sulit bagi kita yang sudah menguasai bahasa Indonesia untuk membaca buku ini ketimbang bahasa daerah lain yang saya pikir jauh sekali dari bahasa Melayu ya, atau bahasa Indonesia saat ini. Nah, bahasanya itu disusun di dalam bentuk mamangan. Mamangan itu adalah bentuk sastra yang intinya adalah bahasa kiasan-kiasan atau metafor-metafor. Nah, di dalam buku ini cuma terdiri dari 4 kata dan kira-kira itu 12 sampai 16 suku kata. Rimanya biasanya, walaupun tidak mesti, AA. Nah, pola bahasa ini saya konfirmasi ke teman di ISI Yogyakarta barusan yang teater, itu merupakan pola dari kesenian tradisional, kesenian drama tradisional Minangkabau yang bernama Randai. Teman-teman mungkin pernah melihat di YouTube atau di mana. Randai itu adalah semacam toprak ya, toprak atau drama-drama tradisional yang ada di Jawa, tapi formatnya melingkar, jadi tidak ada setting panggung. Setting panggung nggak ada, jadi adegan-adegan entah itu di pasar, entah itu di rumah, entah di mana, itu dilakukan tetap sambil berdiri. Jadi kekuatan dari drama Randai itu terletak di bahasanya, bukan acting. Jadi di sastranya. Jadi chorus, kalau di dalam teater modern, teater Yunanian itu chorusnya itu dinyanyikan dengan gerak-gerik tari yang lebih mirip pencak. Kalau teman-teman melihat di YouTube ada orang menari membentuk melingkar, lalu untuk musiknya menepuk celana yang komprang gitu. Nah, itu yang Randai. Nantilah satu kata kita akan berbicara itu atau teman-teman lihat YouTube. Tapi bahasanya adalah bahasa Randai. Nah, bahasa Randai yang bentuknya mamangan, jadi ada pantun, ada pepatah, ada pituah, ada macam-macam. Nah, yang mamangan itu adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat kiasan atau metaforis yang isinya adalah nasihat-nasihat moral. Gitu. Kemudian kita akan beralih pada sinopsis kitab ini atau roman ini. Kisah sebenarnya bertumpu pada tokoh bernama Siti Budiman, seorang single parent yang ditinggal mati suaminya. Fakta bahwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menuturkan nasihat-nasihatnya lewat tokoh Siti Budiman yang notabene adalah perempuan, itu
menunjukkan kesadaran beliau tentang kondisi sosial masyarakat Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal. Jadi pusat keberadaan, pusat sosial yang paling mikro di Minang itu, untuk tidak menyebut keluarga bakti, adalah ibu. Lalu ibu karena posisinya sebagai perempuan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berladang, untuk bertani atau berusaha yang physically, maka sistem sosial Minangkabau menopang kodrat itu lewat peran mama. Mama itu adalah saudara laki-laki ibu. Paman dari ibu gitu. Saudara laki-laki ibu, baik kakak maupun adik. Jadi paman dalam pengertian kita di Jawa atau tempat lain yang menyebut juga paman saudara laki-laki ayah, nggak ada di Minangkabau itu. Berarti kalau dari saudara ayah bukan mama ya? Bapak, Pak Le atau Pak D, Pak Adang atau Pak Kitek. Jadi berbeda, fungsinya berbeda. Nah, di dalam buku ini sebagaimana yang saya sitir juga, bahwa yang bertanggung jawab pada pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal seorang anak di dalam satu rumah tangga di Minangkabau, itu idealnya dalam masa dulu secara tradisi, yang bertanggung jawab itu adalah saudara laki-laki ibu, bukan ayah. Bukan ayah. Ayah bertanggung jawab ke pendidikan formal maupun informal anak saudara perempuannya di rumah dia. Jadi perkawinan di Minangkabau itu saya kan tinggal di rumah istri saya. Jadi ibaratnya suami cuman dalam tanda kutip, maaf, cuman bikin aja fungsinya. Cuman bikin aja. Tanggung jawab. Dia tetap punya tanggung jawab lah, anak saudara perempuannya yang di rumah orang tuanya sendiri itu yang jadi tanggung jawabnya. Nah, bentuk ekstrim dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah untuk menunjukkan peran ini, si tokoh ayah dari si Muhammad Arif atau suami Siti Budiman itu meninggal muda saat sepasang anaknya, si Muhammad Arif dan Siti Arifah ini masih belia. Kenapa saya sitir ini? Ini menunjukkan bahwa pemahaman ulama dulu itu sangat memahami konteks sosial masyarakatnya gitu. Jadi membahasakan ajaran-ajaran yang sebenarnya apa yang dikandung nasihat-nasihat ini termaktub di dalam berbagai kitab tasawuf maupun di dalam kitab akhlak dalam yang dasar ya, akhlak kulibanin, dan lain-lain itu diramu sedemikian rupa lalu dikontekstualisasikan menjadi sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Nah, ini berbeda dengan ulama-ulama atau ustadz-ustadz atau para oknum yang mengaku paham ilmu agama yang saat ini terjun ke masyarakat lalu membabat habis suasana atau tradisi yang sudah berlaku di tengah masyarakat, membabat habis tanpa melalui retorika dakwah yang persuasif. Kalau teman-teman mengamati sejarah perkembangan di Islam di Indonesia, terutama di Sumatera Barat, pilihan Syekh Khatib Al-Minangkabawi tidak balik ke Minangkabau dan memilih menetap di Mekah, kemudian sehingga menjadi mufti Masjidil Haram dan seterusnya, itu adalah gara-gara ini. Beliau tidak bisa mentolerir apa yang ada di tengah masyarakat. Sementara Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai murid memilih atau berijtihad lebih tepatnya cara lain, dan beberapa murid yang lain juga memilih demikian, terjun ke tengah masyarakat, menyesuaikan sana sini dengan kebiasaan masyarakat.
Nah, itu latar belakang saya, kenapa saya menggarisbawahi pemahaman atau kecermatan ulama-ulama dulu itu terhadap kondisi situasi sosial budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Itu. Kemudian saya tidak akan menyoroti bagaimana hubungan Islam versi fikih dengan praktek-praktek budaya atau praktek-praktek adat yang selalu saja dianggap bertentangan, entah untuk pewarisan, pembagian harta pusaka, kemudian pembagian nasab yang kalau di Minangkabau nasab itu kan dihitung dari ibu. Jadi orang akan nanya, mak lu siapa, mama lu siapa gitu. Enggak nanya bapak. Kalau misalnya saya berlaku tidak senonoh di tengah masyarakat, yang akan ditanya itu mamanya siapa, artinya saudara laki-laki ibu saya siapa. Nah itu yang akan dikonfirmasi, kenapa kok ponakanmu begini, bukan bapak saya. Neng, ini situasi ideal atau dulu ya, saat ini dengan perkembangan sosioekonomi, sosiopolitik dan seterusnya, semuanya sudah berubah. Saat ini keluarga-keluarga Minangkabau itu sudah keluarga batih dalam pengertian modern, di mana tanggung jawab dunia akhirat terhadap anak itu adalah bapak dan ibu atau suami istri. Nah, gitu. Kisah si Muhammad Arif ini kan berawal dari Siti Budiman, masih gadis saat itu, lalu ditanya oleh bapaknya, tuanku lembang lebar alam, tuanku lebar alam. Jadi apa ya? Alam itu buono lah kira-kira, lebar itu apa bahasa Jawa? Luas. Ombo buono. Semacam itulah ombo buono. Ditanya, karena kondisi miskin, udah dan umurnya udah 18 tahun, ini si ayah melihat kamu sudah sepatutnya kamu bersuami. Tapi dialog ini disampaikan dengan bahasa-bahasa kiasan yang sangat halus untuk standar bahasa Jawa atau bahasa Indonesia di sini. Nah, Siti Budiman menjawab kala itu bahwa dia tidak menggelisahkan kondisi yang miskin. Dia sudah cukup ikhlas menerima kondisi yang miskin. Yang dia khawatirkan adalah kekurangan ilmu dan amalan. Jawaban ini sekaligus membantah, sekaligus menyatakan syarat ke bapaknya. Jadi ini berbedanya roman ini dengan roman yang kemudian menjadi roman picisan yang kemudian mengeksploitasi konflik antara anak dengan bapak. Anaknya ingin kuliah S2, bapaknya udah belet punya cucu gitu, lalu difilmkan kan. Kan gitu modelnya sekarang. Enggak. Jadi ini dari awal plotnya udah disetting sedemikian rupa sehingga tidak kasar. Sebagaimana yang saya katakan bahwa Siti Budiman tidak menolak juga tidak membantah apa yang diungkapkan ayahnya. Dia cuma mengatakan bahwa yang dia khawatirkan itu bukan soal kemiskinan, akan tetapi kurang ilmu dan amalan. Nah, si bapak menerima jawaban ini, kalau begitu baiklah akan kupikir-pikir dulu, kurenungkan dulu. Nah, setelah direnungkan, dibalas lagi ke Siti Budiman bahwa kalau begitu, kira-kira kalau dalam bahasa sekarangnya, kira-kira jodoh yang akan cocok buatmu adalah orang yang memang bisa menambah ilmu dan amalan tadi. Nah, kan tidak terduga atau plotnya menurut ekspektasi kita yang sudah menyadari isu gender saat ini kan. Nah, lalu si ayah mencari sosok di tengah kampung itu yang cocok, yaitu Muhammad Arifin. Nah, singkat cerita, menikahlah kedua orang ini, lalu lahirlah anak pertama bernama Muhammad Arif, dan kemudian Siti Arifah. Kisah sebenarnya berputar pada
masa saat Muhammad Arifin, suami Siti Budiman ini meninggal, dan si Muhammad Arif sudah masuk usia sekolah. Nah, lalu Siti Budiman sambil berkonsultasi dengan kakaknya, sekali lagi kakaknya yang merupakan mama Muhammad Arif, tentang bagaimana mendidik anak. Saat ingin masuk sekolah dasar, alasan Siti Budiman ingin memasukkan sekolah dasar adalah agar dia punya keterampilan membaca, berhitung, mengurang, membagi, calistung kalau bahasa Fakultas Tarbiyah atau FK-nya sekarang. Nah, itu gunanya apa? Gunanya agar dia tidak sesat di jalan, tidak gampang dikibuli oleh orang lain karena buta huruf. Kalau Anda pernah melihat sinetron Sengsara Membawa Nikmat, pernah nggak? Wis jadul banget ya pokoknya. Nah, tokoh Midun itu dikibuli oleh tokoh antagonisnya si Kaca gara-gara buta huruf. Artinya kesadaran literasi lah gampangnya kalau bahasa milenial sekarang itu sudah sangat diakui oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Literasi dalam pengertian modern ya. Nah, waktu itu karena posisi mama bertanggung jawab terhadap pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan akhlak dan seterusnya bagi si Muhammad Arif, ingin langsung mengajari si Muhammad Arif tentang bagaimana hidup berkampung, bagaimana hidup bermasyarakat. Intinya adalah pendidikan karakter kalau bahasa Kemendikbud sekarang. Nah, ini kan masa para sekolah. Siti Budiman mengatakan bahwa nanti dulu, biarlah dia dulu masuk sekolah, nanti diajari, ditunjuk, diajari dengan hal-hal yang begitu. Apa alasannya? Pahamnya belum sampai. Nah, di bagian mana ya saya tulis itu? Di halaman 5 kalau teman-teman ada teksnya, bagian bawah. Tapi masuk kini nangko kok ditunjuk diajari paham balun akal pun balun indak kalake tu rasonyo sebagai ujan jatuh kakasiat bak kampia diisi nasi masuk amuah raso tak dapet kalaulah masuk nyosikola alah bapaham agak sakete alah baraka agak semiang alah paham di kato-kato sinan ditunjuk diajari insya Allah kok lai malake bak itu pendapat hati dan kata Siti Budiman ke suaminya. Terjemahnya kira-kira walaupun nggak 100% matching adalah yang di dalam kurung tersebut. Tapi di saat ini kalau ditunjuk diajari paham belum, akal pun belum. Understanding kalau bahasa hermeneutika ya, siapa yang tadi di tafsir hadis ya? Lukman, Dul. Understanding dalam pengertian rikur atau gadamar atau dinte itu paham dalam pengertian di sini, bukan paham di dalam KBBI loh ya. Nah, yang saya garis bawahi adalah istilah masuk amuh rasul tak dapat, yang arti bahasa Indonesianya masuk bisa, rasa tak dapat. Rasa atau rasul tadi itu mirip dengan apa yang dikatakan Mbah Marijan Roso itu. Nah, padanannya kira-kira menurut saya itu dalam bahasa Jawa. Jadi masuk amu artinya secara kognisi si anak ini bisa nyantol dong dia anak prasekolah itu kan kayak flash disk, kayak sekolah-sekolah tahfiz itu loh. Itu kan ibarat flash disk MP3 gitu ya. Sarkas sekali. Nah, tapi kan paham tak dapat, pahamnya nggak dapat, understandingnya nggak dapat. Nah, lalu kapan menurut budaya Minang itu orang bisa dapat rasa, dapat paham saat paham di kata-kata. Nah, ukuran orang dewasa di Minangkabau itu paham di kata-kata. Nah, ini rodon selimat karena sangat hermeneutis menurut ilmu
yang saya dapat di UIN tadi ya. Paham di kata-kata itu bisa interpretif, bisa reflektif maksudnya. Jadi tidak sekedar kognisi, akan tetapi juga sifatnya eksperiensial gitu. Jadi paham di kato, paham itu adalah tahu di ujung kata, alun takile lah bakalam. Belum lagi cahaya muncul, gelapnya sudah tahu. Nah, itu yang paham di kato-kato itu. Atau satu lagi mamanan yang biasa. Di sini ada yang Minang nggak selain istri saya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, jadi alum takile lah takalam itu maksudnya belum terkilat, kilat cahaya itu sudah terkelam. Jadi cahaya belum muncul, gelapnya sudah bisa kebayang. Nah, kira-kira gitu. Atau satu lagi mamangan yang terkait dengan itu, takile ikan di dalam air lah tahu jantan batinonyo. Terkilat ikan di dalam air itu sepintas melihat ikan di dalam air sudah tahu itu jantan apa betina. Nah itu ukuran dari paham di kato-kato dalam budaya Minangkabau. Oleh karena itu pemahaman penguasaan terhadap bahasa-bahasa kiasan itu menjadi syarat kunci seorang subjek matang dan siap terjun di tengah masyarakat. Nah, di bagian akhir agak meloncat, saya berefleksi dengan pengantar bahasa Indonesia di dalam sistem pendidikan yang diintrodus oleh negara, kemudian diadopsi oleh lembaga pendidikan agama, itu menurut saya, menurut dugaan saya belum melakukan penelitian, hal ini menjadi jauh sekali karena bahasa Indonesia yang sebagaimana dipakai di dalam sistem pendidikan itu kan bahasa yang sangat positivistik. Anda kalau nyastra nyusun skripsi, tesis atau disertasi itu di kampung sama dosen pembimbing kan. Wong saya seingat saya enggak tahu generasinya jenengan itu menulis saya aja dalam proposal skripsi itu disalahkan, ini subjektif, tidak ilmiah, tidak akademis. Ganti penulis. Ganti penulis ya. Nah, terus yang nulis siapa? Al-Fakir. Nah, kira-kira gitu. Nanti kita berefleksi bagaimana naskah-naskah seperti ini cuma pajangan di perpus atau koleksi dari peminat-peminat spesifik. Karena apa? Karena secara umum alat untuk main decodingnya ini enggak dimiliki. Saya ini buktinya. Kalau tidak berdarah-darah mencoba mendecoding itu, enggak bakalan ini. Potong maksudnya ini. Apalagi saya sinyalir generasi-generasi yang lebih belakangan. Oke, lanjut. Itu sedikit yang soal pandangan terhadap konsep kognisi, afeksi dan atau apalah namanya sekarang kan kalau di FKIP dan Fakultas Tarbiyah itu. Tapi bahasanya nggak seperti itu kan di dalam teori pedagogisnya dalam tanda petik Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini. Nah, yang menjadi fokus menurut saya di dalam teks kisah Muhammad Arif ini adalah sebagaimana yang saya katakan tadi itu apa yang dari tahun 2013 kalau tidak salah melalui Permendikbud entah berapa itu tentang pendidikan karakter. Nah itu kan sibuk tuh sekolah-sekolah sekarang itu tidak hanya diisi daya kognisinya, nilai-nilai pembelajarannya terutama yang bersifat eksak, akan tetapi karakternya juga. Tapi saya menangkap kalaupun sama-sama karakter yang harus dibentuk terlebih dahulu di dalam teori pendidikan
Syekh Sulaiman Ar-Rasyuli ini, tapi titik tekannya berbeda. Pendidikan karakter yang dimaksud oleh wacana yang ada saat ini itu titik tekannya kepada karakter yang bisa menjaga dan memastikan si anak didik sebagai subjek selamat sebagai individu di tengah masyarakat. Oleh karena itu ada nilai inovatif, disiplin, kreatif, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua kan karakter untuk memastikan dia bisa bertahan di tengah individu-individu yang lain. Jadi prinsipnya sangat homo homini lupus kan. Nah, kalau mau agak jargonistik dan agak keluar-keluar, ini kan dalam tanda petik, koreksi saya kalau salah, ini kan sangat neolib. Jadi disiplin, oke, sekolah kita nilai-nilai karakter yang diwujudkan oleh sekolah kita adalah keislaman yang terpadu. Apa? Imannya terpenuhi, kreativitas, inovatif, dan disiplinnya juga terbentuk. Tapi ini semua dimaksudkan untuk memastikan dia selamat bertahan di tengah masyarakat. Sebaliknya yang dikemukakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasyuli di dalam buku Kisah Si Muhammad Arif ini, menurut tafsiran sederhana saya adalah bagaimana menyiapkan si anak didik, si Muhammad Arif agar punya peran di tengah masyarakat. Nah, saya menyimpulkan bahwa bau-bau komunalisme itu masih dipegang di sini. Ada perannya di tengah masyarakat apa gitu. Jadi kalau bahasa sosiologisnya memang sedikit agak fungsional, beliau melihat masyarakat bahwa setiap individu itu punya peran di dalam batang tubuh yang bernama masyarakat, atau bahasa agamanya batang tubuh itu kan masyarakat itu atau umat muslim itu bersaudara satu sama lain kan, ibarat batang tubuh, yang satu sakit, yang lain merasakan. Kira-kira kan begitu. Jadi mempersiapkan subjek anak didik untuk punya peran di tengah masyarakat agar dia perannya perannya menjadi positif, bukan peran negatif, baik yang bersifat kriminal maupun yang bersifat faktual. Artinya itu entah itu kemiskinan atau ketidakmampuan atau cacat. Jadi bagaimana dia menjalankan peran di tengah masyarakat. Nah, syarat untuk bisa karakter yang tersebut terpenuhi, terbentuk adalah ketika dia sudah memiliki ilmu-ilmu yang bersifat dasar, pendidikan dasar, lalu dia diarahkan untuk melanjutkan sekolah. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Rasyuli melalui Suara Siti Budiman mengkategorikan ada 4 peran utama yang bisa dijalankan seseorang di tengah masyarakat. Yang pertama ulama, yang kedua pedagang atau saudagar, yang ketiga itu amtenar atau birokrat, PNS misalnya gitu, itu pegawai, yang ketiga pemulung. Nah, lalu si Muhammad Arif memilih dia ingin menjadi yang pertama sekaligus yang kedua, ulama dan pemuluh. Pemuluh ini artinya pemimpin. Nah, ini menunjukkan bahwa yang diidealkan peran di tengah masyarakat atau posisi ideal, peran ideal di tengah masyarakat menurut Syekh Sulaiman Ar-Rasyuli, dan oleh karena itu tujuan pendidikan sebenarnya adalah mencetak orang yang berilmu sekaligus memiliki leadership. Gampangannya kalau bahasa sekarangnya itu kira-kira melalui mulut si Muhammad Arif, melalui pilihan si Muhammad Arif untuk memilih dia ingin menjadi ulama dan sekaligus pemuluh.
Nah, ini menunjukkan bahwa budaya egaliter, budaya demokrasi itu terlihat atau ada di tengah masyarakat, dan itu terrefleksi di buku ini karena Siti Budiman dan kakaknya, mamanya Maman Arif ini berdialog dulu dengan bocah sekitar umur 12 tahun, kamu mau sekolah di mana? Kita akan menganggap bahwa hal yang demikian kan dilakukan oleh orang-orang tua sebaya saya yang kalau udah punya anak kira-kira udah memiliki anak yang masuk SD, lalu anaknya ditanya mau sekolah di mana. Ternyata 100 tahun yang dulu hal itu juga sudah diidealkan, disuruh milih anaknya. Nah, dalam perjalanan kisah ini selanjutnya, nasihat-nasihat yang diberikan fokus pada kalau mau jadi ulama itu syarat dan rukunnya apa saja, yang harus dilakukan apa, yang harus dihindari apa, syarat untuk menjadi orang kaya itu apa, agar ideal, dan yang harus dihindari apa, begitu juga jadi antenar atau pegawai apa, dan begitu juga jadi pemulung. Saya di kesempatan ini hanya akan fokus pada yang pertama karena sangat relevan dengan dunia sekarang. Nah, yang dikemukakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah konsistensi dan komitmen dalam menuntut ilmu untuk menjadi ulama. Ulama ini kalau saya pahami dalam pengertian yang sangat luas ya, pengertian yang sangat luas, dan oleh itu bisa kita istilahkan saat ini dalam tanda petik cendekiawan atau apa namanya akademisi, intelektual. Nah, apa maksud dari konsisten dan komitmen itu adalah hidup yang tidak nanggung. Jadi kalau mau ahli fikih, yuk dalami. Kalau mau ahli tafsir, yuk dalami. Kalau mau ahli tasawuf, ya dalami. Kalau mau belajar tasawuf, yuk dalami. Konsisten dan komitmen, tidak nanggung. Jangan kalau dalam bahasanya di sini itu mau, yang ini juga pengen. Nah, kalau saya kaitkan dengan curhat atau konteks yang saya bilang di awal tadi, persis di bagian ini saya tidak melakukan atau tidak menjalankan dauh yang beliau sampaikan di dalam buku ini. Artinya, di satu sisi sebagai santri ingin mendalami ajaran Islam, di satu sisi juga pengen sosiologi, pengen antropologi, pengen dekonstruksinya Derrida dan segala macam, sehingga itu semua nggak jadi. Nah, yang dicemaskan oleh beliau ini adalah situasi atau kondisi yang nggak jadi, yang nggak matang itu. Karena apa? Saat memainkan peran dengan status sebagai orang yang berilmu, sebagai ulama di tengah masyarakat, kita harus menjadi suluh penerang di tengah masyarakat. Suluh penerang itu adalah orang yang bisa menerangi orang yang lain, orang sekitarnya. Jadi penunjuk jalan, gampangnya begitu. Juga jadi cermin terus. Cermin terus ini kalau nggak salah juga jadi judul bukunya ulama Palembang ya Mas. Kalau seingat saya yang Salim Bani juga pernah punya kitab berjudul Cermin Terus ini. Cermin Terus itu adalah cermin untuk melihat masa lalu, masa depan gitu loh. Maksudnya adalah dalam konteks orang yang berilmu, ilmu itu bisa menjadi media untuk prediksi maupun eksplanasi. Jadi bisa menjelaskan masa lalu dalam perspektif historis, bisa juga menjelaskan masa depan dalam bentuk prediksi-prediksi yang dalam tanda petik rasional. Juga menjelaskan secara analitik tentang apa yang terjadi. Nah, itu fungsi dari ulama. Kalau tidak matang, maka itu semua tidak bisa dilakukan. Menjadi kita tidak, atau ulama tidak menjadi penerang di tengah masyarakatnya. Nah, di bagian akhir saya kutipkan agak panjang lebar 7 bagian ulama yang
cuma satu yang ideal, yaitu ulama matahari. Ulama matahari yang memang bisa menjadi suluh penerang bagi masyarakat, menjadi cermin terus bagi masyarakat. Lainnya itu abal-abal. Nah, banyak karakter atau yang disebutkan oleh Sulaiman Ar-Rusuli menggunakan apa? Menggunakan metafor atau kiasan-kiasan ya. Yang banyak sekarang itu kan ulama mau sabun, busa sabun itu loh. Sampo dengan sampoan pagi itu saat keramas kan banyak tuh. Atau kalau film-film atau yang biasa konsumsi alkohol, saat dibuka anggur itu kan gitu kan. Atau Coca-Cola, sodanya itu dikocok lalu buihnya keluar. Buihnya banyak, tapi ketika disesep itu nggak ada kerasa gelombang-gelombang udara kan. Artinya apa? Artinya semuanya masalah bisa dia kasih solusi gitu loh, bisa dijawab. Jadi di dalam buku ini diceritakan itu bagaimana humble, kerendahan hati itu menjadi nilai-nilai yang utama bagi seorang ulama. Bukan semua pertanyaan yang kayak biasanya yang di YouTube itu loh, yang stasiun roja apa gitu, ada kepean. Ini pertanyaan dari saudara Badu tentang bla bla bla. Oh gini, dalam hadis bla 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 bla. Nah, selanjutnya saya masalah dengan pacar saya, bagaimana Ustaz? Oh begini. Gitu. Padahal dia jomblo. Gitu kira-kira. Kan banyak tuh yang sekarang. Jadi tidak usahlah kita ngerasani gitu ya. Dan banyak ada ulama pangawi, kalau dalam ilmu pangawi, alat untuk gabah yang dijemur, alat tradisional yang buat ngumpulinnya itu apa bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya? Garuk. Garu ya. Garu itu kan cuma ngumpulin aja dia bisanya. Kesana kan nggak bisa loh, karena sudutnya kan gini. Artinya ada ulama yang tipikalnya itu tipikal garu, ngumpulin aja, entah itu honor, entah itu transferan, yang dikasih Google ini dari YouTube AdSense atau royalti. Tapi kesananya enggak yang buat orang lain gitu loh. Garu itu kan kalau ditolak kan nggak bisa dia nolak gabah. Nah itu ibarat ada di salah satu kategorinya itu ulama yang tipikalnya kayak garu tadi. Kita akan menyoroti yang kedua adalah kondisi yang setengah-setengah ini disoroti oleh Syekh Sulaiman Ar-Rusuli seperti yang disitir oleh Mas Najih adalah situasi pada awal abad ke-20 di Sumatera Barat atau di Sumatera Tengah pada umumnya, karena penelitian Taufik Abdullah dan beberapa penelitian lain kan juga ada tentang pertentangan kaum tua dan kaum muda di Sumatera Selatan gitu. Nah itu menyoroti ulama-ulama yang merupakan yang saat ini kita kategorikan berdasarkan penelitian-penelitian akademisi kampus atau lembaga penelitian ilmiah tadi itu sebagai ulama muda, kan datang balik dari Mekah. Tokoh-tokohnya seperti ayahnya Buya Hamka yang sepantaran dengan beliau ini, kemudian Haji Abdullah Ahmad yang mendirikan sekolah adabiyah, yang kemudian Rahma Al-Indonesia yang mendirikan sekolah Diniyah Putri Padang Panjang, dan seterusnya. Semua saat ini kita kategorikan sebagai kelompok pembaharu. Nah, ulama-ulama atau ahli-ahli agama yang baru pulang ini kan mengatakan praktek ajaran, kemudian pengajian-pengajian dari ulama-ulama yang lama ini yang diwakili oleh Syekh Sulaiman Ar-Rusuli sebagai hal yang bid'ah, sebagai hal yang kolot dan seterusnya dan seterusnya. Nah di dalam pengajaran
kepada si Muhammad Arif, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli melalui tokoh Siti Budiman mengatakan bahwa secara sarkas dan deskripsi yang pedas itu semua itu muncul dari kondisi atau pengetahuan keagamaan yang setengah-setengah. Ini kan bisa dikonfrontir dan bisa didebatable kan. Masuk tokoh-tokoh seperti Abdul Ahmad, ayahnya Bu Hamka itu setengah-setengah belajarnya di Mekah enggak juga kan. Tapi ini menggambarkan betapa hangatnya hubungan antara yang kaum muda dan yang kaum tua saat itu, seperti saat ini antara cebong dan kampret di konteks Sumatera Barat ya, antara yang dalam tanda petik Wahabi dengan yang masih mengamalkan suluk dan tariqah, sama hangatnya dengan situasi ini. Dan sebenarnya kita nggak usah heran dengan situasi Sumatera Barat, masih wong ini sudah 100 tahun yang lalu juga begini loh. Jadi tidak lembaga-lembaga quickcom itu nggak terlalu heran sebenarnya, nggak perlu heran kalau berkaca kepada sejarah yang sudah ada 100-an tahun yang lalu. Nah, apa yang saya katakan sebagai cemooh dan deskripsi yang pedas terhadap kelompok-kelompok ulama atau agamawan muda yang saat itu mengkritisi praktek dan pengajian ulama-ulama tua itu ada di halaman 8. Pada intinya beliau mengatakan bahwa hormat ke guru itu adalah syarat mutlak. Nah, ini kan saripati dari kitab Ta'lim Ta'alim. Kalau di pesantren-pesantren kita di Jawa dan tempat lain, di tempat saya itu Ta'lim Ta'alim tidak dipelajari secara khusus. Itu adalah bagian dari ekskul ya. Ekskul artinya kalau santri itu mau beli buku itu ya pelajari sendiri secara otodidak gitu. Nah, yang mencengangkan saya, ya ini curhat dan pengakuan dosa ya. Di zaman saya mondok dulu, awal 90 sampai akhir 90-an, tahun 98 tepatnya, budaya cium tangan ke ustadz atau ke inya itu nggak ada. Penghormatan terhadap guru itu tidak segitunya. Ngapain kita segitunya gitu. Kalau dan ini kan pride yang di sisi lain juga tidak selaras dengan ajaran-ajaran adab belajar versi Ta'lim Ta'alim ya. Pride sebagai manusia kita kan sama nih, egaliter, demokrasi dan seterusnya. Ngapain cium tangan segala. Itu berlaku di zaman saya. Kemudian saat saya kuliah di Jogja, teman-teman yang basicnya pesantren Salafiyah itu kan memang takzimnya diwujudkan secara simbolik kan lewat itu. Ketika kami melihat itu menjadi sesuatu yang kok gitu amat sih, kira-kira kalau bahasa milenial gitu. Dan ketika dipraktekkan di rumah jadi cemooh, udah terkontaminasi sama tempe lu gitu kira-kira. Bagi kami yang kuliah di Jogja lah ya, ketika itu dipraktekkan ke ustadz yang sangat dihormati di saat berkunjung ziarah ke sekolah, itu dipraktekkan teman-teman yang kuliah di Padang dan di Jakarta atau di non Jogja yang tidak mengalami tradisi sebagaimana yang kita di sini, itu menjadi sesuatu yang janggal dan nggak patut sebagai orang Minang. Nah, ini ada bau-bau sentimen etnisnya lah sedikit. Dan ini kan PR bagi kita semua kan, sebagai generasi muda harapan bangsa Islam Nusantara kan. Dilalah di dalam kitab ini saya temukan eksplisit bahwa ketika kita ketemu Inya, guru kita itu orang yang lebih tua, yang lebih berilmu dari kita jabat tangannya secara bersafahah dan dicium agak sekali. Eksplisit beliau menyatakan itu. Artinya sentimen yang saya katakan itu udah bentukan zaman yang lebih belakangan, mungkin pasca PRRI atau apalah.
Jadi ada bau-bau, itu kan gaya di orang Jawa, bukan kita, ada begitunya. Karena beliau di tahun 39 eksplisit, Mas. Saya baru menemukan saat mengulik lagi teks ini. Itu. Kemudian ibarat yang kedua, itu intermezzo ya, adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengibaratkan hubungan guru dengan murid dalam konteks belajar agama atau konteks pesantren itu ibarat murid adalah barang dari guru atau inyaknya, kiainya, yang bisa dia jual, yang bisa dia gadai. Nah, metafor ini kan sudah kalau orang paham di kato-kato, kalau bahasa saya di awal itu nggak ada penjelasan lain. Kalau udah dijelaskan, kamu dengan misalnya saya punya anak, lalu saya menyekolahkan ke pondok kan, kamu dengan gurumu harus memposisikan diri sebagai barang yang kalau dia mau jual, kalau dia mau gadaikan, itu terserah dia. Itu udah nggak ada penjelasan lain. Bagaimana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli memahami takzim murid ke guru? Ya dengan metafor tadi, bahwa murid ke gurunya adalah ibarat barang dengan terhadap orang yang punya barang. Nah, kira-kira gitu. Nah, dalam perjalanannya ini semua kan jadi dinamis kalau bahasa politisinya ya. Kesambat isu tentang demokrasi, egalitarian, nilai yang segala macam yang dipelajari dari pengantar ilmu politik, pengantar sosiologi di pelajaran kuliah, lalu itu ditransfer ke adik-adik santri bahwa kita tidak sebegitunya, bahwa ini kan debat wacana, debat intelektual yang harus rasional dan seterusnya. Artinya pendidikan di lembaga formal, terutama pendidikan tinggi, kadang-kadang juga menggerus sisi etis dan estetis dari khasanah atau wacana keislaman tradisional. Jadi yang tersisa adalah sisi kognisi akademisnya aja, sisi etis dan estetisnya ini hilang. Sementara yang disimbolkan dengan cium tangan, dengan yang viral belakangan itu kan ada santri yang mengubah sendal jahitnya. Itu kan simbol etis dan estetis sebenarnya ya. Jadi tidak bisa khasanah pengetahuan di pesantren atau seperti yang kita bicarakan ini direduksi hanya pada wilayah kognisi akademis. Kalau tidak memperhatikan sisi etis dan estetis. Nah, yang ada termaktub di dalam teks-teks ajar, buku-buku yang ilmiah, yang lahir dari disertasi, skripsi dan tesis atau penelitian-penelitian itu, yang harus ada kerangka teorinya, saya curiga itu hanya menyasar sisi kognitif akademis ini. Dimensi-dimensi etis dan estetis ini luput dideskripsikan, apalagi dihayati. Kenapa saya berani bilang begitu? Saya merasakan sendiri saat baca ini. Kalau selama ini cuman Plato nggak jelas kan? Plato dan segala macam, entah melalang buana nggak karu-karuan. Lalu melihat ini dengan kacamata yang berbeda, lalu sadar sendiri, lebih tepatnya malu gitu. Kemudian kita coba baca ya, agar apa yang saya celotehkan ini mudah-mudahan bisa sampai rasanya ke teman-teman. Walaupun jembatan bahasa ini rodo angel untuk dibatasi, dan bagaimana pola atau teori konsep translasi itu berjalan antar budaya, mungkin teman-teman bisa bikin forum tersendiri dengan mengundang Tuan Guru Hasan Basri. Sebagai lagi pitaruh dena, ka guru hendak beragap, atau kau tua memberi salam jolong batamu, jabat tangannya basafahah lalu dicium itu sekali.
Apo seluruhannya hendak diturik barang tagahnya dihentikan, asa jangan melawan syarat. Sarahkan untuang bule-bule, sangko diri dibelainya. Bukan dibelai, tapi dibelai-nya. Buliahnya jua, buliahnya gadaikan, atau nyo suruh atau karajo. Nah, itu bagian yang saya bilang gadaikan tadi itu. Kira-kira terjemahnya, satu lagi nasihatku kepada guru hendaklah beradab, atau ke orang tua hendaklah memberi salam ketika bertemu. Jabat tangannya dengan safahah lalu dicium sekali. Apa yang disuruhnya hendak dilakukan, apa yang dilarangnya dihentikan asal tidak bertentangan dengan syarat. Serahkan nasib bulat-bulat, anggaplah diri di tangannya. Boleh dia jual, boleh dia gadaikan, atau dia suruh ngapain pun. Nah, kemudian beberapa paragraf selanjutnya itu dijelaskan dengan cara yang sarkas, cemeh, dan ini kasar. Sindiran ini jika dalam bahasa sehari-hari di Minang itu membuat muka merah padam. Jalan keluarnya cuma satu, minggat dari forum atau tawuran. Penyelesaiannya cuma itu. Kalau nggak kabur karena malu, kalau nggak sekalian kepala basah malu itu ya tawuran. Gebrak meja minimal. Lebar KT. Ya, tak bacain ya. Dan relatif lebih kurang intonasi di dalam randai itu seperti yang saya ini, walaupun saya bukan seniman drama ya, tapi kira-kira nadanya digituin. Jadi ini dibaca menang begini nggak ada rosonya teks ini. Dan beberapa syairnya beliau juga begitu. Kalau tidak dilanggam, dilakukan sebagaimana di dalam tradisi kesenian drama randai tadi itu. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana strategi kebudayaan, bahasa kerennya, yang dia lakukan kan. Kalau sekarang ya dakwah pakai Instagram lah ya. Nah, kadang-kadang dan cari bak ayam harago sakepeng, bak kambing harago tangago, bukan main gila tiap jari, dikecean langan, dikacak langan lah bak langan, dikacak batih lah bak batih. Bukit disangko padang data, fatwa guru banyak dan salah. Kaji guru bid'ah sajo. Tapi kalau diselidiki, diindang, ditampil tarikh, dipilih hatta, cie-cie iyo juo kaji guru. Itu langgangnya. Jadi kalau prosesi pernikahan memang begitu. Saya waktu nikah itu kayak gini nih rame. Nah, bahasanya kayak gitu dan debat. Debat apakah sudah saatnya makan atau enggak. Iya. Nah, ini kan udah hidangannya udah penuh nih. Ini agak mancing ya Mas ya. Nah, hidangan udah penuh. Yang tamu artinya pihak keluarga saya ke rumah keluarga istri saya. Ini habis nikah nih ya. Setelah Jumatan biasanya sekitar jam 3-an. Jadi yang tamu itu di posisi di sini. Nah, kamar pengantin saya di sini. Nah, tamu di sini nih. Nah, kemudian keluarga ibunya dia, ibunya istri saya itu di situ. Jadi rumah tradisional di Minang itu kan kayak bukan rumah minimalis di perumahan-perumahan developer sekarang, memanjang aja gitu. Nah, jadi kalau mau makan itu, pihak keluarga tuan rumah itu yang dituakan akan menanyakan ke siapa rundingan atau musyawarah akan ditumpukan. Nah, lalu keluarga saya kan sudah punya jago nih. Nah, misalnya jagonya itu. Lalu jadi intinya begini, hidangan udah diketengahkan orang dapur nih. Nah, karena kita udah harinya udah larut, perut sudah terasa lapar, bagaimana kalau kita nikmati? Sana nggak mau langsung, oh iya, kita juga udah lapar nih, ayo
Ya gitu. Nah, misalnya masnya ya yang jadi perwakilan keluarga saya, dia menerima rundingan yang dihantarkan ke dia, tapi dia nggak memutuskan sendiri, nggak bisa memutuskan sendiri karena dia datang berdua dan bertiga. Sebelum saya beri jawaban, saya akan rundingkan dengan teman saya, katanya begitu. Teman saya, lalu dia merundingkan dengan saudara keluarga saya yang lain. Lalu gini-gini, gimana nih, tuan rumah udah mengajak kita makan, apa kita iakan. Si tempat dia berunding itu tidak bisa memutuskan sendiri, muter lagi ke yang lain. Selak ngelih. Iya, dan ini nanti saya cerita versi ekstrimnya ya. Lalu ada di antaranya keluarga saya yang ada nakal, itu ini fiktif ya. Tapi pernah kejadian, ada yang nakal, coba tanya ke tuan rumah, apa ada keluarga tuan rumah yang belum datang? Kalau belum ada yang datang, kita tunggu. Itu lihai-lihaian berbahasa sebenarnya. Udah dibalikin ke saya gitu. Ke keluarga istri saya. Keluarga saya, istri saya ini nggak bisa menjawab langsung, dia akan memutar dulu apa ada yang belum datang gitu. Jadi misalnya prosesi itu mulai jam 7 pada maghrib, ada yang makannya itu jam 11 malam. Nasi yang udah, karena pegunungan ya, tempat saya itu di gunung, tinggi, kayak orang atas. Nasi yang sudah ditaruh itu dibawa lagi ke dapur, diganti yang baru. Karena itu pride suku saya atau keluarga besar saya, dan pride yang ini. Walaupun lapar, saya nggak bisa, keluarga saya itu nggak mau dihargai dengan sepiring nasi. Dan di sini ngotot nyuruh segera makan juga pride, karena nggak ingin dikira tuan rumah yang pelit. Nah, bisa dibayangkan orang-orang seperti Hatta, Tan Malaka lahir dari yang begituan. Versi antagonisnya, ngeyelnya itu kayak Fadlizon. Kan coba lihat di LC. Itu kan kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi, dilempar TV-nya kan. Karena saking mantelnya, saya sendiri loh yang merasakan, terlepas dari perbedaan politik dan seterusnya ya. Tapi alotnya prosesi budaya di Minangkabau kira-kira seperti itu. Karena Ilyas itu bukit tinggi itu. Ini kan dia ya. Kalau ada yang melenceng-melenceng di dia itu kan saudara. Gitu. Oke. Terjemahannya sedikit lagi sebelum bagian terakhir kategori kutakbiri ulama, dan kita tutup dengan refleksi saya ya. Nah, terjemahannya bagian yang saya bacakan terakhir tadi itu ada di halaman 8 bagian tengah itu. Kadang-kadang aku perhatikan bagai ayam harga sekepeng. Ayam harganya sekepeng. Jadi ini satuan mata uang yang paling rendah waktu itu ya. Sekarang mungkin ya 10.000-an atau 5.000-an gitu-gitulah kira-kira. Bagai kambing harga 1,5. Nah itu saya nggak ngerti 1,5 ini satuannya waktu itu, karena buku ini terbit 39 itu mata uangnya masih mata uang apa namanya Hindia Belanda ya. Tapi ini bisa ditafsirkan bahwa sangat rendah harganya, itu sangat murah. Bukan main gerak jemari, kelatiak jari itu seperti yang saya itu loh. Nah itu yang kelatiak jari. Apa? Bukan main kelatiak jari, jentik jari saat ngomong di podium. Jari yang gini-gini ini tuh yang kelatiak jari. Saking bersemangatnya, takbir. Diraba pangkal lengan, sudah terasa lengan. Diraba
betis sudah terasa betis. Nah ini metafor untuk orang yang pencak. Jadi apa, jurus baru sedikit tapi ini kayaknya udah bisa nih melawan si Anu. Wah ini sudah bisa nih melawan. Nah lalu pergi ke gelanggang orang gitu. Jadi show off lah kira-kira gitu. Nah, dengan nonton di apa ya, YouTube yang MMC MMA itu kan ada yang show off lalu tiba-tiba KO. Ini metafor untuk orang yang show off ya. Bukit dikira padang datar. Jadi apa yang bergunduk naik turun gitu disangka datar. Nah, fatwa guru banyak yang dianggap salah, kaji guru disangka bid'ah. Tapi kalau diselidiki, diindang, ditepis habis, indang itu di ayat. Nah, dipilih satu-satu, ternyata yang benar adalah kaji guru juga. Jadi ada pendapat yang lama. Nah, walaupun tidak saya kutip di sini, bagian selanjutnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengatakan bahwa ada beberapa ulama yang begituan, kaum muda, saat merantau lalu diminta ijazah, akhirnya dengan malu-malu kucing balik ke guru tuanya untuk minta ijazah. Dan kebanyakan yang kaum muda ini kan memang merantau kemudian mendirikan sekolah-sekolah. Ya, biasanya kan ada yang Adabiyah, sekolah-sekolah modern, dan yang paling sampai saat ini bertahan kan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah itu karena mengharuskan ada ijazah, dibalik lagi ke guru-guru yang disangka dikira kolot, dikira bid'ah ini. Di bagian itu ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menjelaskan. Nah, terakhir seperti yang saya sudah singgung di awal tadi itu, tujuan dari sekolah agama itu ada dua, yaitu mencetak atau membuat anak didik menjadi ulama atau intelektual sekaligus pemuluh. Pemuluh itu arti sederhananya bagi kita saat ini adalah pemimpin atau orang yang punya karakter leadership. Kalau mau tetap memakai kosakata Permendikbud, leadership, kepemimpinan. Saya sengaja tidak mengulas bagian yang pemuluh karena sangat lokal sifatnya, mungkin lain kali ya konsep kepemimpinan atau apalah kita bicarakan. Saya cuma mengutip yang bagian kategori-kategori ulama. Pertama, ulama matahari, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, suluh bendang di nagari, cermin terus di dalam suku. Kok hidupnya tempat bertanya, kok mati tempat berkawal. Berkawal itu artinya orang atau pihak yang akan menakilkan, mengawal. Jadi saya mati, maka ulama ini akan mengawal saya di alam barzah. Penjelasan Hasan waktu itu tentang ketalkin. Itulah ulama yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah ulama sumbu lampu. Bayangkan sumbu lampu minyak itu loh, teplok, atau ulama lilin lah kalau bahasa sekarang. Dia menerangi tapi dengan mengorbankan dirinya sendiri. Orang lain mendapat manfaat dari ilmunya, tapi dia tidak mengamalkan. Nah bisa jadi para santri seperti saya ini, saya keluar-keluar nggak jelas gitu tentang ilmu, tentang amalan segala macam, tapi saya tidak mengamalkan. Orang yang saya ajak bicara mengamalkan, sementara saya enggak. Artinya saya membakar diri saya sendiri demi dalam rangka menerangi dia. Itu yang disebut ulama sumbu lampu. Yang ketiga ulama pemecah. Nah ini ulama-ulama yang dengan kaji yang sejumput, dengan ilmu yang sejumput, mengeluarkan, kalau istilah di dalam buku ini, fatwa-fatwa yang kontroversial sehingga memecah masyarakat. Dan ini tidak perlu diurai terlalu panjang, banyak kita temui di masa sekarang, terutama di daerah saya berdasarkan informasi dan kabar dari teman-teman kan, yang balik dari Timur Tengah kemudian membuat SDIT, SMPIT, SMAIT dan segala pun dibikin terpadu itu. Nah, membuat resah tengah masyarakat hubungan menantu dengan
mertua jadi renggang, hubungan mama dengan kemenakan jadi renggang dan seterusnya, apalagi diamplifikasi oleh framing situasi politik sekarang itu tambah menjadi-jadi. Mestinya kan yang matahari tadi kan yang memberi penerangan kan, memberi penerangan atau menenangkan suasana kalau bahasa Metro TV-nya. Menenangkan suasana. Nah, tapi yang terjadi justru mengamplifikasi. Karena apa? Sok disalahpahami proses memberi penerangan, memberi penjelasan, memberi cahaya agar masyarakat itu berada di track, itu kan justru side effect-nya, efek sampingnya adalah memperkeruh suasana kan? Karena apa? Karena masyarakat karakternya kan mau yang pasti-pasti. Benar nggak? 23 apa 11 nih yang benar? Benar nggak pakai kunut atau enggak? Nah, pertanyaan yang bersifat positivistik dan normatif ini kan harus disikapi dengan sangat arif bijaksana. Bagaimana menyikapi sangat arif bijaksana? Itu melalui retorika bahasa. Karena apa? Karena umat, apalagi sekarang yang terkontaminasi oleh pendidikan modern, logikanya positif, jelas gitu loh. Surganya teman-teman Wahabi itu kan surga positivistik yang harus bisa diverifikasi. Lah karena nggak bisa diverifikasi secara empirik, verifikasinya apa? Dalil. Lah kalau nggak ada dalilnya, artinya tidak terverifikasi secara ilmiah, tidak bisa diakui keberadaannya secara positif. Oleh karena itu, wah ini bid'ah nih. Nah, bagaimana memverifikasi lewat dalil kesenian yang seperti tadi? Nah, Nabi kan nggak pakai talam itu, makan dulu kan yang tapi ini sangat sulit menjelaskannya. Karena apa? Karena epistem, epistem atau paradigma dalam bahasanya Sri Edi Haemsa itu adalah paradigma yang positivistik. Karena apa? Saat profesinya sehari-hari itu akademisi, entah itu dosen, entah itu peneliti, dituntut untuk bernalar positivistik. Yang apalagi kuantitatif. Lo iman akhirnya karena di frame di dalam dengan paradigma itu juga dibegituin. Kira-kira begitu. Ulama pemecah yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Arti ulama pemecah adalah yang banyak di masa kini, fatwanya banyak yang ganjil, kajinya banyak yang baru, pemecah orang sekampung, pencerai anak dengan bapak, pemutus silaturahim, penghasut melawan guru, negeri atau nagari jadi kusut sebab dia merampas kerjaan orang. Maksud merampas kerjaan orang itu adalah naik mimbar jadi khatib, tidak ada yang menyuruh. Ya ini kan apa? Okupasi masjid-masjid itu. Nah yang dulu 100 tahun yang lalu udah terjadi okupasi gitu. Kemudian yang keempat, ulama banyak lancah, suka jalan-jalan tapi tidak dalam pengertian yang jelas gitu. Musafir tapi nggak jelas. Pokoknya pengen tahu daerah ini, pengen tahu yang daerah ini, kayak turis. Ulama yang lasak badukuang itu namanya, dari lutut nak ke bahu, dari bahu nak ke kepala. Gelisah ketika di pangku, ulama yang selalu gelisah. Jadi anak kecil gelisah di pangku, dari di pangku di sini pengen ke dada ibunya. Habis itu merengek lagi, pingin di sini. Habis itu merengek lagi, akhirnya ke sini. Resah. Artinya tidak konsisten, tidak komit pada satu lokasi sehingga berjalan-jalan terus. Pindah-pindah. Pindah sasaran dakwah. Wah, nggak cocok ini dengan milenial, bapak-bapak. Wah, nggak cocok dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Wah, nggak cocok dengan ibu-ibu, mamut-mamut. Akhirnya nggak ada yang jadi.
Kemudian ulama bagi kancah. Kancah itu panci besar yang buat itu loh, yang buat bikin jenang, yang kayak bathtub itu. Nah, jadi maksudnya ulama bagi kancah itu apapun yang terjadi dia tidak komen, cuma melongo aja. Nah, mulutnya itu terbuka bagi kancah, nggak ada yang keluar dari situ, nggak ada yang diolah di situ. Kemudian yang ke 6 adalah ulama roh sabun, busa sabun. Dan seperti tadi itu berbusa-busa ngomong sini. Ini agak lucu, sarkas juga. Uraian dari Syekh Sulaiman Al-Rusuli. Kita bacakan sedikit ya. Arati ulama roh sabun. Di halaman 9. Arati ulama roh sabun. Ulama nang kurang kaji. Tapi malu inyo pandai. Kalau tablik di muka umum dihafal ayat sepotong, dilancar hadis sebuah, lalu diruuk dihotakan, ditambah juga kecil banyak sampai ke langit ke awan biru, lalu ke Makkah ke Banoroma, menggeser pulau ke tanah Cino. Harilah sampai tengah malam si pandangnya balah banyak lalu, sabuah tidak nandape, hanya dek kanyang ruuk sajo. Bak makan jo gulai yamba, daging sepotong dalam pinggan, rampahnya hampir sakatidian. Arti ulama roh sabun atau busa sabun adalah ulama yang kurang kaji, tapi ngomong berbusa-busa dia bisa. Kalau tablik di muka umum, dihafal ayat sepotong, dilancar hadis sebuah, lalu dibusakan, dicoletehkan. Ditambah dengan cerita banyak sampai ke langit awan biru, lalu ke Mekah ke benua Roma, menggeser pula ke tanah Cina. Harilah sampai tengah malam si pendengar banyak yang ngantuk, lalu tidak satupun yang paham, hanya kenyang dengan busa saja, ibarat makan gulai hambar, daging sepotong dalam pinggan, rempahnya satu sebakul. Akan tanya, ngomong politik, Palestina, bla 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 bla, tidak lagi komunisme Cina, bla 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 bla, masuk ini Indonesia, bla bla bla. Itu Donald Trump, bla 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 bla. Lalu berbusa-busa gitu, jemaahnya ini, intinya begini, mau perang, kalau perang jelas kan. Atau mau gimana, mau belajar disuruh belajar ke Cina, apa ke Mekah, apa ke Amerika. Artinya terlalu banyak wacana, tapi tidak ada yang mendalam, tidak ada biji yang bisa dibawa oleh jamaah pulang, kira-kira begitu. Dan model dakwah, kalau nggak awas menurut saya, mantan ini intermezzo sedikit, model dakwah yang ada di media online kan gitu, semua kan ada sekarang tuh. Jadi teks-teks dalam media online kalau kita nggak awas itu kan kayak ensiklopedik aja kan, tidak ada bedanya membaca situs atau portal ini dengan membaca Wikipedia gitu. Artinya apa? Jangan-jangan yang bertebaran di dunia maya itu hanya adalah busa sabun. Yang ketiga adalah yang ketujuh adalah ulama apa tadi? Garu tadi, yang maunya ngumpulin AdSense, ngumpulin royalty, ngumpulin amplop dan seterusnya, tapi tidak, atau MLM ini umroh ini gitu. Ya, MLM syariah yang berbusa-busa tentang keutamaan umrah, lalu nggak apa-apa monggo umrah, lalu ada insentifnya, entah itu bonus, entah apa, downline gitu kan. Nah, hikmah-hikmah yang saya petik, yang bagian pertama itu sudah saya sampaikan di awal tentang kondisi sosial masyarakat yang lebih pembacaannya sosiologis dan antropologis ya. Kemudian yang kedua tentang pendidikan karakter atau pendidikan kepribadian subjek anak didik yang dipersiapkan untuk terjun ke tengah masyarakat. Saya sudah bilang tadi bahwa titik tekan dengan apa yang
wacanakan saat ini dengan pendidikan karakter itu berbeda. Kalau yang saat ini membentuk karakter yang bagaimanapun adalah karakter seorang individu, tapi kalau yang menurut versi Sulaiman Ar-Rasul ini adalah karakter subjek atau individu sebagai anggota masyarakat. Itu. Yang ketiga, yang diantisipasi oleh buku ini dalam konteks berbicara keulamaan tadi itu adalah tentang ulama-ulama yang kemudian menjadi cermatan kita bersama sebagai santri, ya, ulama karbitan, ulama selebriti, usrat hijrahis, hijrah dan seterusnya. Lalu apa solusi atau antisipasi terjadinya yang begituan? Saya menyimpulkan ada 3. Pertama, tertib dalam arti yang bahasa Arab. Kalau kita tahu kaidah tertib itu dalam fikih, kalau tidak salah, kalau saya salah koreksi, itu mendahulukan yang memang dahulu, mengemudiankan yang memang kemudian, kira-kira gitu. Itu tertib dalam belajar. Ya kalau awalnya harus menguasai ilmu alat, ya belajar nahwu sorof dulu. Langsung bukan ke tafsir Tabari gitu. Ini terjemahan. Nah itu maksud dari tidak belajar tidak tertib. Yang kedua adalah komitmen dan konsistensi agar jangan penguasaan ilmu itu setengah-setengah. Ini juga sudah saya uraikan, dan ini lebih kepada, kalau kita kontekskan dengan zaman sekarang, ini merupakan tantangan bagi kita saat ini untuk kedap atau untuk memilih dari pendekatan-pendekatan ilmu yang lebih modern ketimbang yang diajarkan di surau-surau dalam konteks Sumatera Barat. Bagaimana mendinamikakannya, bagaimana menyelaraskannya. Salah satu solusi yang telah ditempuh oleh cendekiawan kita kan dengan integrasi dan interkoneksi yang tersimbol dengan sebuah jembatan di Jalan Solo itu toh. Itu sebuah ikhtiar. Apakah menjembatani? Oh enggak menjembatani. Nah, dicari akal lain, dibikin terowongan di bawah. Cuma pagarnya ditinggikan. Nah itu dia. Apakah sudah terintegrasi atau terkoneksi? Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ketiga yang saya catat itu, dan ini sangat saya garis bawahi, dan ini sangat relevansinya mungkin bukan ke audiens yang memang mondok di dalam tradisi pesantren Salafi Jawa ya, kan, tapi di pesantren tempat saya. Ini lebih kepada otokritik, penghormatan terhadap guru yang bagaikan disampaikan oleh Sulaiman Ar-Rasuli tadi, bagai barang yang bisa dijual dan bisa dia gadaikan. Bentuk ekstrimnya saya saksikan melalui pengalaman bergaul dengan teman-teman santri di Jawa dan Madura. Tapi bentuk ekstrim itu tidak saya temui di tempat saya. Keempat, tujuannya adalah melahirkan ulama matahari. Yang kelima, ini yang mungkin relevan bagi kita semua dalam rangka pengajian ngaji posonan adalah bagaimanapun di dalam sistem pendidikan kita, lembaga pendidikan informal maupun formal, dan bahasa kita itu lambat laun sudah tergantikan, ilmu perangkat kita sudah tergantikan dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa yang dapat kita pakai untuk mendekoding teks-teks seperti ini makin jarang yang menguasai. Saya sendiri tertatih-tatih, apalagi teman-teman yang sama sekali tidak akrab dengan bahasa lama, bahasa kuno di Minangkabau. Dan hal yang sama saya duga juga terjadi di kelompok etnis dan suku manapun di Indonesia, entah itu di Jawa, Sulawesi, dan Banjar. Saya nanti bisa diceritai bagaimana pengalaman teman-teman di etnis lain ya, yang memiliki khasanah atau teks-teks yang dikarang oleh ulama-ulamanya zaman dulu, tapi menggunakan bahasa lokal. Kalau menggunakan bahasa Arab itu terselamatkan dengan tradisi yang masih
dipertahankan di pesantren, meski dalam penjelasan, dalam uraian-uraiannya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dan lambat laun, entah 50 atau 100 tahun lagi, bisa jadi bahasa pengantar pendidikan kita nggak bahasa Indonesia lagi, tapi bahasa Inggris. Nah, kelas-kelas internasional itu, dan berapa mungkin kalau di IAIN hampir IAIN dan insya Allah itu hampir 50% referensinya kan bahasa Inggris. Nah, lambat laun saya juga hampir dengan memastikan bahwa ini akan menggurus rasa kita terhadap teks-teks yang beginian. Kalau nggak memiliki alat untuk mendecoding itu, ya mumat sendiri membaca yang beginian. Apa sih? Kok sederhana banget? Gitu. Kira-kira itu yang saya sampaikan, celoteh saya yang hampir 2 jam. Semoga tidak melelahkan. Dan ini menjadi barokah bagi saya, bagi Mas Yai Jadul dan teman-teman semua, dan ilmu yang bermanfaat yang mengalir pahalanya ke makam Syekh Sulaiman Ar-Rasyuli. Saya mohon sebelum kembali ke moderator, ke Mas Jadul memimpin Al-Fatihah untuk arwah beliau sekali. Singkat saja Mas. Sekian.